Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 4 SD Islam Lisan Taqwa? Bapak doakan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan hampir di setiap kehidupan. Hal ini tentu mengubah cara manusia beraktivitas. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian luas membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin kita bahas terkait masalah pengaruh teknologi, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh positif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Penggunaan komputer juga mempengaruhi manusia dalam bekerja. Jenis pekerjaan yang dahulu dirasa sulit, sekarang menjadi mudah diselesaikan karena bantuan komputer atau robot-robot produksi. Kemudian yang kedua, menikmati berbagai hiburan. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat menikmati berbagai hiburan dan mendapatkan berbagai informasi terkini dengan cepat dan mudah. Misal kita dapat menonton VCD atau DVD, bermain game, atau mungkin menonton TV digital atau TV satelit, mendengarkan musik dan menjelajah internet atau surfing. Kemudian yang ketiga, mendapatkan berbagai informasi terkini, cepat, dan murah. Berikutnya, membantu siswa untuk menambah ilmu dan wawasan dalam memahami materi yang dipelajari di sekolah. Saat ini, informasi dan berita sangat mudah didapat dari dunia internet, sehingga di bidang pendidikan, guru dan siswa sudah terbiasa mencari dan memanfaatkan berbagai macam sumber informasi untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah melalui e-learning. Berikutnya, menciptakan lapangan kerja dan profesi baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menciptakan lapangan kerja dan beberapa jenis profesi baru, seperti teknisi komputer, programmer, graphic design, atau sistem analis. Nah, selain itu dapat pula memberikan banyak peluang untuk usaha baru seperti rental komputer, rental internet, dan usaha perbaikan komputer. Dan yang terakhir yaitu memberikan fasilitas yang memudahkan pengguna terhubung ke berbagai tempat. Ya, dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi terbaru, pengguna agar bisa terhubung ke berbagai tempat yang ada di belahan dunia. Ya, di bawah ini ada beberapa contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Gambar yang pertama di situ terlihat yaitu mesin produksi otomatis, yaitu otomatisasi sistem produksi, yaitu mengubah semua proses produksi dari manual menjadi otomatis sehingga dapat meningkatkan hasil dari produksi. Yang kedua yaitu program word processor untuk sekretaris, yaitu adalah program-program yang tersedia seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Access, dan lain-lain untuk membantu pekerjaan perkantoran. Yang berikutnya itu program AutoCAD untuk arsitek. Di sini perancangan bangunan, gedung, jalan tol, bahkan fasilitas lainnya bisa dilakukan oleh arsitek dan insinyur menggunakan program komputer, yaitu komputer aided, ya. Komputer aided design, bahkan bisa disimulasikan 3D sehingga terlihat nyata. Kemudian berikutnya ada program Adobe InDesign untuk layout buku. Dalam bidang penerbitan dan media, perancangan layout buku dengan komputer juga mempermudah pekerjaan serta menghemat waktu dengan hasil bisa lebih baik. Bahkan sudah banyak buku-buku yang diterbitkan dalam bentuk digital atau dikenal dengan e-book. Gambar berikutnya yaitu telepon banking. Telepon banking sendiri yaitu merupakan sebuah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah mendapatkan informasi untuk melakukan transaksi, ya, seperti cek saldo, tagihan kartu kredit, dan biasanya layanan ini umumnya tersedia selama 24 jam. Berikutnya yaitu teleworking atau kerja jarak jauh, sejenis model perjanjian kerja di mana karyawan yang memperoleh fleksibilitas bekerja dalam hal tempat dan waktu. Jadi bisa di mana saja, kapan saja. Dengan kata lain, kegiatan bepergian ke kantor atau tempat kerja digantikan dengan hubungan komunikasi.
Kemudian kita akan membahas juga pengaruh negatif dari penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama, mengurangi waktu belajar di rumah. Teknologi informasi ini juga dapat berdampak negatif untuk kita juga, yaitu menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau bermain game di komputer sehingga lupa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kemudian yang kedua itu terjadi pengangguran. Terjadi banyak pengangguran karena pekerjaan di pabrik-pabrik besar banyak menggunakan robot atau mesin otomatis yang dikendalikan komputer sehingga proses produksinya tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia. Kemudian yang ketiga itu ketergantungan pada teknologi. Contohnya suatu usaha dapat bangkrut jika sistem komputernya rusak atau tidak di-upgrade atau berinovasi ke program yang memang lebih bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Keempat, yaitu pengaruh buruk bagi kesehatan. Komputer dapat berdampak buruk bagi kesehatan mata, lengan, dan jari-jari tangan kita. Contohnya, jika kita terlalu lama melihat layar monitor, sinar radiasi dapat membuat mata kita lelah atau lebih dikenal dengan eye strain. Berikutnya yaitu timbulnya kejahatan dan penipuan. Timbulnya kejahatan dan penipuan melalui SMS, telepon, email, transaksi keuangan online atau media komunikasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu dikendalikan oleh peralatan yang ada akibat ketergantungan pada teknologi. Sebagian orang memiliki ketergantungan pada teknologi sehingga dikendalikan oleh peralatan yang ada. Tidak sedikit orang berlomba-lomba mengikuti tren terbaru sehingga menjadi orang memiliki gaya hidup yang materialistis. Baik, siswa, untuk ujian harian pada pertemuan kali ini yaitu diskusikan bersama orang tuamu tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Kemudian rekam diri kamu dalam hal presentasi berupa video dengan durasi maksimal 3 menit dan kirim video tersebut ke WA Pak Muhadar. Kegiatan bersama orang tua. Bacalah buku mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Carilah informasi tentang teknologi baru yang bermunculan. Tanyakan kepada orang tuamu apa keuntungan dan kerugian dari munculnya berbagai macam teknologi baru bagi kehidupan kita sehari-hari. Rangkuman untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa dampak positif dan dampak negatif dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu dampak positif biasanya berupa berbagai kemudahan yang didapatkan dari kemajuan teknologi yang telah ditemukan. Yang ketiga, dampak negatif biasanya disebabkan penggunaan teknologi secara tidak tepat dan tidak bertanggung jawab. Keempat, contoh dampak positif adalah penggunaan teknologi komputer dalam berbagai mesin otomatis, semakin memudahkan kerja manusia. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu contoh dampak negatif adalah menonton televisi dan bermain game sehingga lupa akan waktu. Teknologi informasi dan internet dengan cepat mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita. Sebagian lagi menjadi lebih baik dan sebagian lagi menjadi lebih buruk. John Landgraf. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.